menganalisis teori sastra klasik dalam hikayat Hang Tuah. Salah satu sastra klasik Melayu yang hingga kini tetap relevan untuk dikaji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Atika Suri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang sinopsis hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah adalah karya sastra klasik Melayu yang mengisahkan perjalanan hidup dan petualangan seorang pahlawan legendaris yakni Hang Tuah. Ia digambarkan sebagai laksamana kerajaan Melaka yang memiliki keberanian, kecerdikan, dan kesetiaan yang luar biasa kepada rajanya. Cerita dimulai dengan kelahiran Hang Tuah di Pulau Bintan bersama 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka tumbuh sebagai pemuda pemberani dan akhirnya diangkat menjadi pengawal istana Melaka. Hang Tuah segera menonjol karena kecakapannya dan diangkat menjadi laksamana kerajaan. Hang Tuah dikenal keberaniannya dalam menghadapi musuh termasuk bajak laut dan ancaman dari kerajaan lain. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Hang Tuah berhasil membunuh seorang pendekar dari Majapahit yang menentang kehebatan orang Melayu. Ia juga dikenal fasih berbahasa asing dan mampu menjalankan misi diplomatik ke berbagai kerajaan seperti India, Cina, dan Turki. Puncak cerita terletak pada konflik tragis antara Hang Tuah dan sahabat dekatnya Hang Jebat. Hang Tuah difitnah oleh musuh di istana dan dihukum mati oleh raja tanpa penyelidikan. Hang Jebat, sahabatnya, tidak terima dengan ketidakadilan tersebut. Ia memberontak melawan raja, mengambil alih istana dan menjadi penguasa sementara. Namun ternyata Hang Tuah tidak benar-benar mati. Dia diam-diam diselamatkan oleh bendahara Malaka. Setelah mengetahui bahwa Hang Jebat memberontak, raja meminta Hang Tuah untuk menghadapinya. Ketika Hang Tuah kembali ke istana, ia dihadapkan dengan Hang Jebat. Mereka terlibat dalam perdebatan sebelum bertarung. Hang Jebat yang berpendapat pemberontakan demi keadilan. Hang Jebat menganggap bahwa raja telah bertindak zalim dengan menghukum Hang Tuah tanpa bukti. Ia berpendapat bahwa kesetiaan kepada raja tidak adil, salah hal yang bodoh dan sia-sia. Hang Jebat merasa bahwa rakyat berhak melawan penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah. Tetapi hal lain dengan Hang Tuah, kesetiaan mutlak kepada raja. Hang Tuah tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa seorang bawahan harus setia kepada rajanya, apapun keadaannya. Baginya, raja adalah pemimpin yang harus dihormati, meskipun melakukan kesalahan. Hang Tuah berpendapat bahwa pemberontak bukanlah solusi karena itu hanya akan menciptakan kekacauan. Takkan Melayu hilang di dunia. Setelah perdebatan akhirnya berhasil membunuh Hang Jebat. Bukan ia sahabatnya telah dihianati oleh raja. Akhir cerita, setelah mengalahkan Hang Jebat, Tuah melanjutkan pengertiannya akhir hidup Hang Tuah tidak menceritakan ini meninggalkan aura mistis pada seseorang. Nah, dalam analisis hikayat Hang Tuah formalisme, kita tahu teori formalisme dalam sastra berfokus pada unsur intrinsik dalam karya seperti alur, tokoh, dan tema, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal atau latar belakang. Di sini menekankan bagian struktur dan teknik sastra untuk digunakan membangun makna dalam sisi hikayat dengan tema
kronologis tetapi kan perjalanan hidup dari masa kecil hingga menjadi laksamana. Puncak titik jadi hang tua dan hang jebat tak setelah mengira hang tua jadi titik dan mati utama menentukan. Akhir cerita menggambarkan dalam pendidikan kehilangan sahabat. Pada penakwahan, Tuah digambarkan sebagai sosok pahlawan yang memiliki sifat setia, bijaksana, dan sakti. Dalam teori formalisme, karakter ini berfungsi sebagai tokoh protagonis dengan sifat ideal. Untuk Hang Jebat, tokoh yang berubah dari sahabat menjadi antagonis, presentasikan pemberontakan terhadap ketidakadilan. Pada Raja Minangka, simbol kekuasaan yang otoriter tetapi berperan penting dalam menjarakan konflik cinta. Itu 4 sahabat: Hang Kostsuri, Hang Lekir, Hang Lekyu, tokoh pendukung yang memperkuat narasi pahlawan Hang Tuah. Selanjutnya pada latar dalam hikayat Hang Tuah. Tempat berlatar di Kerajaan Malaka, Majapahit dan berbagai wilayah Nusantara yang memperkuat tema kebesaran. Pada latar waktu Malaka yang mendukung unsur efek dalam cerita. Pada latar sosial menampilkan struktur sosial kerajaan, kesetiaan dan ketaatan. Dalam gaya bahasa dan struktur bahasa, bahasa klasik kan dari bahasa, ungkapan kiasan dan simbolisme. Dalam hikayat sering berbentuk berulang untuk menekankan kesetiaan dan kehormatan. Berbola dalam menggambarkan menunjukkan bahwa cerita ini menurut unsur legenda dan mitos. Tema dan waktu. Tema utama kesetiaan dan kehormatan. Simbol kesetiaan tanpa syarat pada rencana. Konflik moral antara otoritas dan keadilan yang terlibat dalam pertentangan antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Yang membagi konsep kesetiaan mutlak, sedangkan Hang Jebat mewakili pemberontakan terhadap ketidakadilan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian memiliki pendapat atau pertanyaan tentang isi hikayat Hang Tuah, silahkan komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan untuk